Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroto. Saya adalah dosen tetap di program studi D4 Pengelolaan Agribisnis Perkebunan, Politeknik Seroyan, Kabupaten Seroyan, Kalimantan Tengah. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2026. Adapun mata kuliah yang saya mampu adalah Manajemen Logistik Agribisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 1 teori, dan 2 praktikum yang ditempuh dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan arti dan ruang lingkup manajemen logistik, konsep logistik total, fungsi-fungsi logistik meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, persediaan, distribusi, transportasi, keselamatan transportasi, mutu pergudangan, administrasi, sistem informasi, big data pada logistik, dan supply chain management, sehingga mahasiswa mampu memahami dan memiliki kompetensi manajemen logistik secara komprehensif dan mampu mengimplementasikan keilmuannya dalam mensukseskan kegiatan agribisnis. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah yang pertama, memiliki sikap mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi dan data. Yang kedua, mampu berkontribusi dalam memberikan petunjuk dan arahan berbagai solusi alternatif. Yang ketiga, mampu bekerjasama dalam memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkini serta wawasan yang luas yang berkaitan dengan bidang IKTEP logistik dalam menghadapi industri 4.0. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep-konsep teori dari manajemen logistik agribisnis serta penerapannya di bidang agribisnis perkebunan dalam upaya meningkatkan mutu pengetahuan dan mampu memahami isu-isu terkini dalam kaitannya dengan IPTEK menghadapi industri 4.0. Kemudian sub CPMK, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan arti dan ruang lingkup manajemen logistik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep total logistik. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen perencanaan logistik. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pengadaan logistik. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pergudangan logistik. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen persediaan logistik. Logistik agribisnis, total logistik, manajemen perencanaan, pengadaan, pergudangan, persediaan. Adapun referensi yang menggunakan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama, Kartika Winanda DKK 2001, Sekilas Manajemen Logistik. Kemudian ada Suwarna Individen DKK 2002, Manajemen Logistik. Nanti ada Bastuti et al. 2019, Manajemen Logistik. Pembelajaran yang kami lakukan adalah pembelajaran luring dengan tatap muka langsung dengan mahasiswa. Kemudian metode pembelajarannya, yang pertama kami adakan pretest, yaitu dengan menggunakan aplikasi Mentimeter untuk mengukur pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang akan diberikan. Kemudian nanti di akhirnya baru kita akan post-test yang memberikan pertanyaan sejauh mana mahasiswa dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah presentasi interaktif. Kami memberikan presentasi, mana mahasiswa juga diberikan kesempatan setiap saat untuk mengajukan pertanyaan. Ada sesi tanya jawab juga yang kami berikan, yaitu waktu setelah materi selesai, kami berikan lagi kesempatan untuk bertanya. Yang ketiga ada praktikum lapangan. Jadi dalam hal ini mahasiswa akan diberikan tugas untuk melakukan praktik lapangan study case terkait dengan materi yang sudah diberikan, yang nantinya akan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Kemudian ada yang kelima, diskusi dan presentasi tugas. Jadi ketika presentasi tadi juga dilakukan diskusi terkait dengan teori-teori yang sudah diberikan, sehingga bisa memperdalam pengetahuan mahasiswa, pemahaman terkait dengan materi yang sudah diberikan. Kemudian dari materi-materi ataupun arahan tugas kami share di aplikasi Classroom. Adapun penilaian yang kami lakukan yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah presensi kehadiran mahasiswa, itu 10%. Kemudian tugas atau kuis 20%. Juga ada praktikum 10%. Untuk OTS-nya 25% dan UAS-nya 35%. Baik, berikut adalah cuplikan kegiatan pengajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk sesi kali ini bagus kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Ketua kelas dipersilakan dulu. Baik Bapak dan juga teman-teman, sebelum kita memulai presentasi dan juga mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita ketemu sesi yang kelima ya, untuk nanti materinya tentang pergudangan. Oke, yang pertama sebelum kita mulai materi selanjutnya, kita coba evaluasi dulu ya. Kemarin kita tentang pengadaan, ada dua sistem penting di situ. Yang pertama, apa itu ya sih coba? Kalau pengadaan secara sentralisasi itu Pak adalah sistem di mana semua kebutuhan barang dari setiap unit kerja itu diadakan oleh satu unit logistik yang memiliki wewenang. Iya. Oke, kalau kelebihannya ada nggak? Coba Dio. Dapat mengurangi harga persatuan dan biaya tambahan. Oh ya bagus. Oke, kalau yang sistem kedua apa? Sania coba. Adalah pemberian wewenang kepada masing-masing unit kerja. Oke, baik, kalau ada kelebihan-kelebihannya apa Mas? Untuk kelebihannya yang pertama, barang-barang logistik mudah didapat. Lalu yang kedua, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan. Bagus sekali. Baik, ya. Saya kira sudah memahami itu ya, tapi kita perlu cek kembali bagaimana melakukan praktikumnya ya, yang terkait yang tugas kemarin. Coba kita kumpulkan dulu hasil laporannya. Nah, oke, ini dari koperasi desa ya. Oke, kalau ada lagi, nih dari perusahaan sawit SPB Sungai Bako. Oke, kalau yang ini dari koperasi plasmanya. Oke, baik. Untuk membuktikannya, kalau benar-benar dapat ini, kita perlu melihat presentasi Anda. Silakan kirimkan slide presentasinya di WA saya. Nanti saya buka di laptop. Udah lewat banget. Baik, kita mulai ya. Silakan kelompok dari Koperasi Desa Kartika Bakti untuk mempresentasikan dari hasil laporannya. Jadi teman-teman, pengadaan logistik Koperasi Desa Kartika Bakti ini dengan prosedurnya itu ada 5. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Yang kedua, pemilihan pemasok atau vendor. Yang ketiga, pemesanan dan negosiasi. Keempat, penerimaan dan pemeriksaan. Dan terakhir yaitu penyimpanan dan distribusi. Jadi kami di sini akan mempresentasikan perihal pengadaan logistik di perusahaan Sumber Kaliwangi, Sungai Bakau. Adapun tahapan-tahapan prosedur pengadaan logistik, yang pertama permintaan barang, yang kedua pemilihan pemasok, yang ketiga pemesanan, yang keempat pengiriman logistik, yang kelima pemeriksaan, dan yang terakhir pembayaran. Proses pengadaan sarana produksi bagi petani plasma dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Yang kedua, pengajuan permintaan. Yang ketiga, verifikasi dan persetujuan. Yang keempat, pemesanan dan pengadaan. Dan yang terakhir ada distribusi dan penyaluran. Saya kira sudah cukup bagus ya pemahaman Anda tentang pengadaan, juga terkait dengan pemahaman lapangan, terkait dengan bagaimana
logistik yang didapatkan oleh beberapa instansi atau lembaga yang sudah kalian temukan di lapangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Hari ini dengan judul materi pergudangan logistik agribisnis. Untuk itu coba kita mengukur dulu apa sih yang sudah Anda ketahui tentang pergudangan itu sendiri. Kita coba dengan seperti biasa menggunakan aplikasi Mentimeter ya. Anda sudah cek ini ya. Nah, sekarang coba masuk ke Mentimeter untuk memberikan pendapat Anda tentang apa itu pergudangan dalam 2 kata. Silakan. Oh ya, ini ya sudah muncul di sini ya. Sudah muncul ada simpang barang. Apa simpang barang ya? Tempat penyimpanan. Penyimpanan barang. Penyimpanan barang. Ya, baguslah ya. Memang secara umum orang ketika mendengar pergudangan ya penyimpanan itu ya. Nah, untuk itu kita nanti coba akan masuk pada materi lebih dalam apa itu pergudangan yang sebenarnya. Oke. Baik, ternyata juga ada yang memberikan pendapat tempat sementara. Ya, karena memang gudang itu adalah transit. Nah, jadi barang datang kemudian disimpan sementara, kemudian akan dikeluarkan lagi. Dia ada tempat sementara sebelum produk itu akan dikirim kepada konsumen. Kemudian ada juga di situ supply chain, ya sebagai rantai pasok, bagian dari saluran pemasaran. Ya, nanti di mana dia dari produsen akan melaju ke saluran berikutnya, ya kan nanti dari gudang ke gudang ya atau langsung ke konsumen tergantung dari salurannya tadi. Oke, baik ya. Materi kita adalah manajemen pergudangan logistik. Harus Anda berikan pendapat ya. Oh, penyimpanan barang. Tadi kita lihat. Nah, dalam hal ini sebetulnya gudang itu ya punya beberapa definisi ataupun punya beberapa pengertian. Dan pengertian ini sebetulnya adalah perkembangan dari waktu ke waktu ya. Misalnya yang pertama ya, sebagai tempat penyimpanan adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui ya. Kalau kita orang-orang kita, mbah-mbah kita dulu ya, itu adalah contohnya adalah menjadi atau membuat lumbung padi. Biasanya itu bisa dua ini, antara lumbung padi sendiri pribadi atau milik desa. Jadi udah panen tuh rame-rame mereka mengeringkan, kemudian dimasukkan di lumbung padi ya. Itu mirip dengan koperasi juga ya. Mirip dengan koperasi dikumpulkan bersama-sama untuk apa? Untuk stok pangan dalam jangka waktu tertentu atau ini buat bibit untuk nanam berikutnya seperti itu. Itulah fungsi yang secara umum sebagai tempat penyimpanan, contohnya adalah lumbung padi. Tapi ini terus berkembang ya. Yang kedua ini bisa meningkatkan keuntungan. Jadi pergudangan tuh sebagai fungsi lainnya adalah bisa berperan dalam meningkatkan keuntungan. Contohnya adalah e-commerce yang sedang populer saat ini ya. Seperti Alibaba ya, itu yang ada di Cina itu. Setelah kita lihat referensinya, mereka itu memiliki valuasi aset sampai 6.000 triliun. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka melakukan atau memperlakukan sistem pergudangan yang efektif, cepat, mampu melayani, mendistribusi barang dengan baik, efisien. Bahkan mereka menargetkan nih, 1 hari itu untuk dalam negeri sudah dapat terpenuhi sampai kepada tujuan. Target luar negeri untuk 3 hari saja. Nah, ini kalau gitu kan otomatis konsumen akan senang toh. Dengan senang tadi akan terus menggunakan jasa Alibaba. Nah, sekarang menjadi salah satu e-commerce terbesar di dunia. Juga menjadi sebuah strategi bisnis juga. Contohnya apa? Kalau digambarkan di situ adalah pengaturan lokasi gudangnya sendiri, ya. Nah, biasanya mereka akan menempatkan di area yang dekat dengan pasar, ya, atau dengan konsumen sasaran. Kalau ada belajar di pemasaran ada target ya. Nah, segmen tadi gudang akan diletakkan dekat sehingga untuk distribusinya lebih cepat, gitu ya. Yang keempat itu ada pengembangan SDM. Nah, tadi contoh awal ada Alibaba. Dengan kemampuan distribusi yang cepat menjadikan dia menjadi e-commerce yang diminati oleh banyak pelanggan sehingga dia berkembang dengan cepat. Kenapa? Karena SDM-nya
inovasi dan kreatif. Nah, gimana cara memanage gudang tadi sehingga memudahkan ya, gimana masukkan barang, menatanya sehingga ketika dikeluarkan lebih cepat, efisien, nggak saling tumpah tindih, gitu ya, administrasinya bagus dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini dari pengertian pergudangan memiliki beberapa artian atau peran sebagai tempat penyimpanan, meningkatkan keuntungan, ya, strategi bisnis ataupun pengembangan SDM. Oke? Kalau mau bertanya langsung aja ya, tidak perlu menunggu sampai selesai materinya. Silakan, silakan. Oke, ya. Maaf Pak, saya ingin bertanya, kenapa pengembangan SDM itu selalu dikaitkan dengan inovasi dan kreativitas? Terima kasih Pak. Oh iya, oke, terima kasih ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi inovasi dan kreativitas adalah salah satu modal utama manusia, khususnya kita. Kalau kita mau berinovasi, berkreasi tadi akan menghasilkan sesuatu. Di mana lahirnya itu? Lahirnya jika ada sebuah masalah. Nah, dalam hal ini, kalau pergudangannya masalah pergudangan. Masalahnya apa? Mungkin penataannya, nih ya. Nah, mungkin posisi letaknya tadi, di depan, di belakang, jenis barangnya tadi ya. Nah, mungkin terkait dengan barang yang mudah rusak, barang riskan ya. Tentu nanti penataan juga berbeda. Sehingga nanti apa? Ketika memasukkan juga gampang, ketika membutuhkan barang tadi, ketika mengambilnya juga gampang. Intinya apa? Kreativitas tadi untuk menjamin barang tetap bagus. Kondisinya tetap sesuai dengan keadaan awal, tetap kualitasnya tidak berubah. Ya. Umumnya ya secara pengertian dan ruang lingkup manajemen pergudangan, itu kalau kita simpulkan ya ruang lingkupnya adalah menyangkut banyak aspek ya. Mulai dari aktivitas operasional, jadi pergerakan barangnya ya, penyataan masuk barang keluar, pengemasan, pelabelan ya, penataan, distribusi ya, sampai aspek sumber daya manusianya, sampai aspek penggunaan sains teknologi dalam pengelolaan pergudangan yang namanya sekarang menjadi smart warehousing. Nah, itu penting sekali untuk zaman sekarang nih. Kalau kita lihat itu ya kita hari-hari ini ya, kalau kita yang di apa itu Shopee Express, Ciantu itu ya banyak sekali produk-produk yang ditampung di situ untuk didistribusikan. Nah itu kalau kita tidak memiliki kreativitas ya, inovasi tentu akan kewalahan. Nah, jadi sistem tadi dibangun apa? Mempermudah kinerja sumber daya manusia dalam mengelola pergudangan, menyimpan, mengelola dan mendistribusikan itu. Gitu ya. Oke. Kemudian kita dalam hal ini menurut beberapa pendapat dari Arwani ya. Di sini kita kelola fungsi gudang dalam kompleksitas dan beragam yaitu sebagai tempat penyimpanan, jelas ya. Nah, kita menaruh barang dalam gudang. Nah, untuk apa? Menjaga kualitas dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, pusat pergerakan atau movement function, barang untuk distribusi industri atau barang untuk industri dan perdagangan. Ya. Jadi barang itu bisa datang, simpan, kemas, kirim. Ya, datang, simpan, kemas, dan kirim seterusnya. Yang ketiga, melayani permintaan pelanggan atau order fulfillment function. Karena dia tempat penyimpanan gudang tadi, ketika nanti ada yang membeli, memesan, baru nanti akan diambilkan di gudang, baru dikirim. Nah, jadi nggak semua barang itu ditaruh di etalase kan gitu ya. Dia orang bisa pesan dulu, baru diambilkan di gudang. Oke, gimana sebagai sumber biaya? Nah, gimana sebagai pusat aset? Juga sebagai pusat pemberi nilai tambah. Value added. Nah, nilai tambah ini adalah gimana produk tadi dikemas demikian rupa ya. Kalau kita misalnya beri produk elektronik misalnya, silakan tambahkan apa itu? Bubble wrap, gitu ya. Atau packing kayu. Itu kan juga menambah nilai juga. Jadi, oke. Oh iya, silakan. Maaf Pak, penjelasan tentang gudang sebagai pusat biaya itu. Oh, yang nomor 4 ini ya? Oh ya. Sebagai pusat biaya atau cost center. Nah, gudang itu kan hanya tempat penyimpanan ya, movement saja, pergerakan saja. Tapi di situ tidak menjadikan keuntungan secara langsung. Gitu ya. Kenapa? Jual belinya nggak di situ. Kan di luar kan? Nah, sehingga dia disebut sebagai pusat
biaya atau cost center. Lalu apa di situ yang bisa dilakukan di gudang? Ya harus melakukan efisiensi ya, harus efektif dengan tidak menghasilkan untung secara langsung. Ya gimana gudang menjadi lebih efisien dalam penyelenggaraan kegiatannya di situ. Oke? Ya, siap. Bagus. Nah, ya. Oke, nanti untuk share materi bisa Anda lihat di classroom kita. Baik, kita perhatikan ya, ada pengelompokan gudang berdasarkan peran dan fungsinya. Dari Warman 2012, membagi jenis gudang berdasarkan proses dan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh gudang. Satu yaitu gudang untuk pabrikan. Jenis gudang ini adalah pada sektor industri pengolahan atau pabrik, di mana jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Satu atau A gudang operasional, merupakan gudang tempat penyimpanan bahan baku, bahan mentah ya, atau barang setengah jadi. Kemudian ada gudang perlengkapan, yaitu gudang yang berfungsi menyimpan peralatan kerja, bahan pembantu dan bahan penolong yang diperlukan dalam proses produksi. Yang C, gudang pemberangkatan atau gudang hasil, yang merupakan tempat penyimpanan sementara sebelum barang dikirim dari pabrik. Yang D, gudang musiman, yaitu tempat penyimpanan yang bersifat insidental, yang diperlukan sewaktu gudang operasional dan gudang pemberangkatan overload atau penuh. Kemudian ada juga gudang tengkulak dan pedagang besar. Nah, yaitu tempat penyimpanan barang dalam jumlah besar dan kemudian didistribusikan setelah proses dalam bentuk yang lebih kecil dan barang yang langsung didistribusikan ke pihak lain. Yang ketiga, ada gudang pengecer dan departemental. Adalah tempat penyimpanan barang milik pedagang eceran atau toserba. Yang keempat, gudang pemerintah adalah tempat penyimpanan barang milik negara. Contohnya adalah gudang Bulog. Yang kelima, gudang umum, yaitu merupakan sebuah ruangan yang berperan dalam supply chain management untuk menyimpan barang bahan baku mentah maupun barang jadi. Kemudian yang terakhir adalah gudang pribadi, adalah tempat penyimpanan barang yang dimiliki atau disewa secara eksklusif oleh satu individu atau perusahaan. Dengan adanya perkembangan zaman ini ya, mobilitas semakin tinggi dan kompleksitas dari bentuk-bentuk barang ya. Dalam ini untuk menangani produk-produk pengiriman yang menjamin kualitas keamanannya, kecepatannya, efisiensinya, maka sistem pergudangannya itu bisa terus berinovasi. Tujuannya apa? Nah, meningkatkan peran dan fungsi pergudangan dalam rantai pasok. Harus cepat, tepat dalam persediaan, penempatan pelabelan, pengemasan, dan pengiriman, dan meminimalkan kesalahan atau human error. Maka diperlukan inovasi dalam hal ini ada 6 hal penting ya. Ada industry robots atau cobots, artificial intelligence, IoT dan sensors, people technology connection, visibilitas dan sustainability. Nah, dalam hal ini apa ini? Industrial robot atau collaborative robots merupakan perangkat mekanis yang bisa dioperasikan menggunakan tablet, iPad, smartphone, dan lainnya. Jadi, kenapa lebih cepat, lebih akurat, lebih kuat, efisien waktu, juga harga semakin murah. Ya. Nah, kemudian juga ada artificial intelligence. Apa? Dia intinya adalah mampu meningkatkan produktivitas dan meminimalkan kesalahan karena menggunakan teknologi. Kemudian ada Internet of Things, ya, memberikan informasi barang mengenai konsumsi energi, deteksi kesalahan, dan sensor gerakan, dan berbagai aspek pengoperasian pergudangan lainnya. Baiklah, saya kira sudah selesai untuk sesi ini ya, untuk materinya. Coba kita evaluasi sedikit ya, evaluasi sedikit tentang yang saya sampaikan. Yang pertama, tadi peran pergudangan tadi apa saja tadi? Coba pastikan tadi. Oh, ada 3, Pak. Oh, iya. Yang pertama penyimpanan, yang kedua strategi bisnis, dan juga yang ketiga pengembangan SDM. Oke, bagus.
Oke, baik. Kalau terkait dengan people connection tadi, keuntungannya apa? Coba Farida. Ada dua, Pak. Yang pertama menghemat biaya dan yang kedua mengurangi kesalahan. Oh, ya, oke. Baik, terima kasih ya. Saya udah masuk. Kemudian seperti biasa ya, Anda akan turun ke lapangan kembali. Boleh menyambung dengan instansi di PT SPW, Koperasi Plasma ataupun Koperasi Desa. Lanjut kepada yang namanya sistem pergudangan mereka. Oke, nanti bisa Anda observasi lebih lanjut, diberikan dalam bentuk dibuat dalam bentuk laporannya, juga presentasi kembali minggu depan. Dan jangan lupa saya tambahkan, minggu depan kita akan laksanakan kuis ya, untuk mengetahui pencapaian Anda tentang pemahaman materi tentang pengadaan dan pergudangan. Oke, saya kira cukup dari ini. Terima kasih atas partisipasinya, peran aktifnya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di sesi selanjutnya minggu depan dengan tugas-tugas Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video PDD UKT PT saat ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.